Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, 2 hari yang lalu channel saya ini telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan sudah saya ajukan monetisasi pada hari Senin, dan kemarin alhamdulillah juga telah disetujui. Di video kali ini yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari semua teman, dari subscriber, dari viewer, bahkan juga dari haters. Bahkan saya dengar ungkapan kalau haters itu sebenarnya orang yang paling memperhatikan kita. Yang kedua, nanti juga saya jelaskan alasan saya memakai julukan sebagai dokter pompa air. Untuk yang pertama ini, ucapan terima kasih ini betul-betul saya ucapkan tulus pada semua teman, semua rekan, bahkan dari channel-channel lain yang telah mendukung saya. Jujur saja, saat pertama kali niatan membuat channel ini pastinya sama ya, seperti orang yang lain. Saya tidak pungkiri bahwa tujuannya juga kepingin dimonetisasi supaya ada penghasilan tambahan, dan juga saya inginnya ada kelebihan rezeki supaya kita bisa berbagi. Tetapi saat memulai channel ini juga terbersit keraguan, karena memang channel saya ini memang menurut saya sangat beda. Bahkan banyak yang mengkritik, itu teori, terus harusnya seperti channel lain seperti ini. Jawaban saya, kalau sama, apa bedanya saya dengan channel yang lain? Itu saja. Yang kedua, pastinya waktu saya membuat ini juga banyak kontra ya dari teman-teman rekan ini, karena saya buka rahasia, istilahnya dari tukang ini. Alasan teman-teman ini ya, wah kalau semua dibuka itu nanti kita nggak ada yang manggil, tidak ada pekerjaan lagi. Jawaban saya simpel aja ya, jadi kita jangan mengatur rezeki ya. Maksudnya begini, kita membagi pengetahuan itu, Tuhan itu, Allah pasti akan memberi kita lebih banyak dari yang kita beri. Itu aja prinsip saya. Dan orang yang menonton channel ini belum tentu itu mau mengerjakan apa yang saya kerjakan. Bahkan kebanyakan ini, terutama untuk teman-teman pria ya, itu sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Jadi jawaban realistisnya seperti itu. Kalau yang jawaban spiritualnya ya jangan mengatur rezeki, justru kita memberi itu nanti akan dapat rezeki yang lebih dari yang kita beri. Itu sudah pasti menurut saya yakinin itu. Jadi memang yang pertama, yang memang untuk tujuan itu pasti saya juga ingin dimonetisasi. Jadi jujur saja saya sampaikan di sini. Tapi setelah di awal itu saya merasakan memang perkembangan channel saya ini lambat. Akhirnya saya sudah tidak berpikir lagi, bahkan termasuk untuk channel-channel seperti yang baru-baru ini termasuk lambat lah channel saya ini, karena hampir 6 bulan lah baru termonetisasi. Saya menyadari benar karena memang konten saya ini konten yang beda banget, dan mungkin baru satu-satunya ya di Indonesia, bahkan mungkin dunia, bahwa saya secara spesifik, secara teoritis membahas pompa air. Sedikit juga nanti ada water heater, tapi lebih banyak saya memang di pompa air. Memang untuk kedepannya saya juga bisa membahas yang lain, untuk yang di engineering terutama, karena memang sebatas yang saya alami, sebatas yang saya ketahui. Saya menyadari banget bahwa konten-konten yang teoritis ini memang punya segmentasi khusus dan bahkan kecil. Tetapi setelah melihat perkembangannya, ternyata saya yakin pasti juga ada yang berminat untuk hal-hal ini. Karena memang tujuan awalnya memang saya ingin berbagi ilmu ini supaya teman-teman yang berniat membuka usaha, teman-teman ini yang putus-putus sekolah, adik-adik saya ini bisa mungkin ini sebagai panduan lah, acuan bila ingin membuka usaha atau berwirausaha. Tujuan saya supaya kita semua itu bisa membuka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu aja. Karena dengan keahlian ini kita bisa membuka lapangan kerja. Yang kedua, kenapa saya memakai istilah dokter pompa air? Jadi mohon maaf teman-teman yang mungkin mengetahui kalau memang ini tidak sesuai, karena memang ini kan gelar untuk di formal ya, untuk di
harus menempuh pendidikan, jadi gelar kependidikan ya dokter itu. Jadi makanya saya beri tanda kutip di atasnya, karena katanya syaratnya seperti itu. Jadi kalau memang ada yang bilang bahwa itu melanggar, saya akan cabut istilah itu. Istilah dokter pompa air itu sudah saya sampaikan ada 2. Yang kedua sudah pernah saya sampaikan, yaitu bahwa saya ini mendiagnosa harus dibayar. Jadi kalau saya mendiagnosa, menganalisa, mengecek itu ada ongkosnya. Mungkin baru ini kalau tempat-tempat lain seperti servis AC itu biasanya malah cek gratis. Kalau saya tidak ya. Jadi kalau mengecek itu harus membayar. Yang pertama, ini yang poin paling penting teman-teman. Kenapa saya memakai dokter pompa air? Bukan karena saya itu pandai ya. Jadi bukan karena ahli. Itu sama sekali jauh dari konteks menyombongkan diri, itu sangat jauh. Kalau ada anggapan pastinya ini, wah ini udah ahli banget ini. Pengertian dokter itu lebih, kenapa? Karena 99% pekerjaan yang saya tangani itu adalah perbaikan. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Kenapa saya memakai istilah dokter? Karena 99% itu pekerjaan saya hampir semuanya bersifat perbaikan. Dokter itu kan menyembuhkan orang sakit ya, tidak menyembuhkan orang sehat. Jadi hampir saya itu sangat sedikit sekali dengan tim saya, dengan pasukan saya itu masang baru atau instalasi baru. Kalau masang baru, ilmu ini sudah terbuka ya hari ini di Google, di YouTube itu masang baru pompa air itu bisa, semua orang bisa dengan kemudahan bahan material. Kalau dulu memakai besi, sekarang memakai PVC, hampir tiap orang sudah bisa. Itu tidak masalah bagi saya sudah. Jadi memang saya sudah pindah segmentasinya. Kalau memang dulu 20 tahun lalu orang tua saya itu banyak memasang pompa air baru. Sekarang ini sudah tukang juga semakin banyak, pengetahuan terbuka luas. Saya sudah mulai beberapa tahun yang lalu sudah hampir memang secara alami jadi berpindah jadi lebih ke perbaikan. Dan saya otomatis mempelajari cara memperbaikinya, itu aja. Kemudahan informasi, kemudahan material pengerjaan, semua orang hampir bisa memasang sendiri. Tetapi ketika ada problem, mungkin itulah saya, itu peluang saya, peluang bisnis saya. Jadi saya lebih ke segmentasi, saya persempit. Ya saya harus mempelajari lebih dalam lagi pompa air. Itu aja. Jadi istilah dokter itu yang pertama saya mendiagnosa itu membayar, karena diagnosa itu memakai analisa, kita memakai pikiran, memakai pengetahuan, tidak gratis. Jadi setelah saya diagnosa, pekerjaan tidak harus dengan saya, mau dikerjakan sendiri monggo, memanggil tukang lain monggo. Karena menurut saya diagnosa yang benar itu sudah 50% dari perbaikan. Bahkan kalau orang tua saya malah langganan-langganan yang lama itu memanggilnya dukun. Datang aja sudah pompanya bisa berjalan. Ya itu wallahu alam ya, jadi kuasa Allah bisa jadi. Saya karena memperbaiki, menyembuhkan, berusaha mengobati. Soal sembuh tidaknya ya belum tentu, karena itu tergantung juga, parah tidaknya juga tergantung kemampuan saya juga. Jadi bukan merasa ahli, sama sekali tidak ada maksud merasa ahli. Saya selalu masih belajar, tiap hari juga buka Google, karena hari ini memang ilmu ada di Google. Buku-buku tiap hari juga masih banyak saya gali, karena memang pendidikan saya yang sangat terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.